Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas B mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang diampu oleh Ibu Kiki Zakiah akan membahas mengenai materi di bab 10, yaitu kota dan pedagang kaki lima. Adapun materi ini disusun oleh Fatimah Hasna Afifah dengan NPM akhir 22, Marsha Rahmania Munajat dengan NPM akhir 80, dan Sheila Mutia Putri dengan NPM akhir 49. Baik, yang pertama ada pengertian formal dan informal. Pengertian sektor formal adalah sektor yang terdiri atas unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah, dan sektor ini tidak mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah, meskipun bantuan itu telah tersedia. Kedua, istilah antar formal dan informal digunakan untuk menyatakan dua tipologi kesempatan untuk memperoleh penghasilan di kota, yaitu sektor formal biasanya berupa gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun, serta tunjangan lainnya. Sedangkan sektor informal biasanya meliputi pekerjaan yang sah dan tidak sah. Informal yang sah berupa kegiatan primer dan sekunder, seperti pertanian, perkebunan, penjahit, distribusi skala kecil, pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan lainnya. Adapun informal yang tidak sah berupa penadah barang curian, perjudian, pengedar narkoba, pencurian, dan lainnya. Lalu ada tenaga kerja formal dan informal. Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada unit-unit usaha yang memiliki standar aturan selaras dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan menerima berbagai proteksi seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya. Tenaga kerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja tidak pada unit-unit yang memiliki standar aturan, menerima jumlah pendapatan yang tidak tetap, dan tidak menerima proteksi apapun. Ciri-ciri sektor formal. Menurut Tadoro, ada beberapa ciri yang menandakan dari sektor informal. Ini diantaranya: 1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas jasa dimiliki oleh perseorangan atau keluarga dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Kedua, umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki produk pendidikan formal. Ketiga, produktivitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada sektor formal. 4. Para pekerja pada sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapatkan dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun. Kelima, kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada sektor formal. Keenam, motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang tujuan hanya untuk bertahan hidup dan bukan untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan. Ketujuh, mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan mendapatkan penghasilan. Meskipun demikian, mereka bekerja dengan waktu yang panjang. 8. Kebanyakan di antara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh dan pemukiman liar yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan. Berikutnya ada pengertian pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL. Pedagang kaki lima atau PKL adalah para pekerja pada sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan. PKL cenderung menempati lokasi yang tidak permanen dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang terbuka yang bersifat umum. Secara definisi, pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Penyebutan pedagang kaki lima atau disingkat sebagai PKL adalah istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak
gerobak. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk penjalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa asal muasal dari kata pedagang kaki lima adalah berasal dari bahasa Inggris feet yang artinya kaki, dan ukuran 1 feet adalah sekitar 21 cm. Dulu lebar trotoar adalah 5 feet, sekitar 1,5 meter. Selanjutnya ada karakteristik dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari sektor informal. Oleh karenanya, ia memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan ciri-ciri pada sektor informal. Beberapa karakteristik tersebut ialah: 1. Para pedagang kadangkala berperan sebagai produsen yang meracik makanannya atau barang dagangannya sendiri. Kedua, ia melakukan penjualan atau berdagang di bahu jalan, di pasar, ataupun di tempat-tempat strategis lainnya, baik menggunakan gelaran atau kereta dorong ataupun pada kios-kios kecil. Yang ketiga, ia menjual barang secara eceran. Yang keempat, dia berpenghasilan rendah. Yang kelima, dia bermodalan kecil. Yang keenam, dia biasanya memiliki para konsumen yang berdaya beli rendah. Ketujuh, barang yang ditawarkan biasanya tidak berstandar atau tidak ada pengecekan kualitasnya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan adanya interaksi dari pedagang dan pembeli berupa tawar-menawar. Yang kesembilan, para pedagang ini biasanya tidak memiliki pola waktu bekerja yang tetap. Mereka biasanya memutuskan sendiri kapan mereka akan bekerja, kapan mereka selesai bekerja, atau berapa lama mereka bekerja oleh keinginan mereka sendiri. Yang kesepuluh, barang-barang yang dijual biasanya barang-barang yang sudah umum atau barang-barang pokok yang bukan merupakan barang eksklusif. Selanjutnya ada pola aktivitas PKL. Pola aktivitas PKL berdasarkan lokasi dan waktu berdagang. Yang pertama, dilakukan bersamaan pada relatif waktu yang sama. 2, berada di kawasan kegiatan ekonomi. 3, mereka mudah sekali membangun relasi dengan calon pembeli. Yang keempat, mereka tidak memerlukan adanya fasilitas atau utilitas. Pola aktivitas PKL menurut jenis dagangannya. PKL ini biasanya berdagang makanan ataupun jasa. Makanan yang dijual pun biasanya ada yang sudah diolah, ada yang semi olah, dan ataupun belum diolah. Contoh yang sudah diolah itu ialah jajanan-jajanan atau minuman yang sudah siap dikonsumsi. Sedangkan semi olah itu contohnya adalah frozen food. Untuk makanan yang belum diolah itu contohnya sayur mayur ataupun daging-daging mentah. Berikutnya ada pola aktivitas PKL menurut bentuk sarana dagang. Para PKL ini biasanya menggunakan pikulan atau keranjang, gelaran atau alas, jongko atau meja, gerobak, warung semi permanen, ataupun kios. Berikutnya ada pola aktivitas PKL menurut pola penyebarannya. Pola penyebaran PKL ini biasanya mengelompok ataupun memanjang. Contoh yang mengelompok itu biasa terdapat di pasar, seperti lantai 1 digunakan untuk barang-barang mentah dan semi olah, sedangkan lantai 2 digunakan untuk berjualan barang-barang yang sudah diolah atau siap konsumsi. Contoh pola penyebaran memanjang yaitu para pedagang biasanya berjualan secara berjajar di bahu-bahu jalan. Berikutnya ada pola aktivitas PKL menurut sifat pelayanannya. Ada menetap, semi menetap, ataupun berdagang secara keliling. Lalu ada pola aktivitas PKL menurut para penggunanya. Pengguna jasa PKL ini biasanya dari golongan berpendapatan menengah ke bawah. Sedangkan untuk orang-orang yang berpendapatan tinggi jarang menggunakan jasa PKL. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan harga, kualitas, dan perbedaan dari sisi psikologis. Selanjutnya ada pola aktivitas PKL menurut pilihan ruang aktivitas.
radikal ini biasanya beraktivitas atau berjualan pada trotoar dan bahu jalan, lokasi strategis, lokasi yang dekat dengan tempat tinggal pedagang, ataupun lokasi-lokasi yang dekat dengan akses transportasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.